Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kedaiatani atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh asatid dan asatidah Pondok Pesantren Madinah. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu wali santri dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada malam hari ini, serta tamu undangan para alumni yang pada malam hari ini hadir menyaksikan acara Arema Gembira pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan inayahnya dua, kita pada malam hari ini dapat bersilaturahmi, dapat bermuajadah, dapat berkumpul bersama di aula Pondok Pesantren Madinah Kedaiatani dalam satu agenda acara, yakni malam demonstrasi, malam Arema Gembira, yang merupakan malam acara puncak terakhir dari rentetan kegiatan pekan perkenalan di Pondok Pesantren. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, saya mewakili dari segenap panitia serta keluarga besar Pondok Pesantren Madinah mengucapkan selain ribuan terima kasih yang tak terhingga, di mana Bapak Ibu wali santri, saya lihat pada malam hari ini banyak yang hadir, mungkin lebih kurang kalau hadirin wal hadirat bersama santri Pondok Madinah yang hadir malam ini mungkin di atas 600 person bahkan lebih, karena kursi yang tersedia itu 400-an lebih, kemudian santri Pondok Madinah ada 300-an ditambah dewan guru, jadi lebih kurang sekitar 200 orang. Bahkan saya melihat ada beberapa ibu wali santri juga, mungkin keluarga, ada yang tidak masuk di ruangan, duduk di kantin. Ini saya selaku mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Madinah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah batas kemampuan yang ada pada kita. Selanjutnya Bapak Ibu wali santri, wabil khusus yang saya hormati, selain ucapan ribuan terima kasih, saya juga sekali lagi mewakili segenap keluarga besar mohon maaf sekali lagi bila dalam kami menyediakan tempat ataupun penampilan anak-anak kita nanti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mewakili segenap keluarga besar Pondok Madinah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini suasananya cerah dan terang. Sebenarnya Bapak Ibu wali santri perlu saya sampaikan, awalnya kita tahun ini pengen melaksanakan kegiatan ini sederhana Bapak Ibu sekalian, tidak sewak malam ini sebenarnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, banyak sekali wali-wali santri yang nelpon ke guru-guru, nelpon ke kita menanyakan kapan acara Arema Gembira di Pondok kita. Banyak ini telepon-telepon yang masuk, yang kita kurang paham juga apakah memang anaknya yang menghubungi Bapak Ibu wali santri atau memang acara ini memang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu wali santri. Namun yang jelas alhamdulillah pada malam hari ini, insya Allah kalau yang tahun lalu Bapak Ibu hadir di aula ini, di tempat pertemuan ini, mestinya dapat mengambil satu perbandingan, dapat mengevaluasi bagaimana penampilan tahun ini, bagaimana penampilan tahun kemarin,
dan bagaimana nanti suasana tahun ini dan bagaimana suasana tahun depan. Ini yang kita harapkan. Karena saya tahu persis banyak kali wali santri yang datang ini, saya melihat informasi yang saya terima ada dari Martapura, ada dari Muara II, ada dari Blitar, ada dari Tulang Bawang, ada dari Lampung Selatan, ada dari Bandar Lampung, kemudian ada lagi dari Bunga Mayang, ada lagi dari Rawajitu, dan lain sebagainya. Belum dari sekitar wilayah Kecamatan Labuan Merigai, Pasir Sakti, dan sekitarnya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu wali santri khususnya ke Pondok Madinah pada malam hari ini merupakan satu penghormatan kebanggaan kami tersendiri bagi kami pengelola pendidikan dan pengajaran di Pondok Madinah ini. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu wali santri yang jauh dan yang dekat, baik yang dari kelas 1 sampai kelas 6 hadir pada malam hari ini hanya untuk menyaksikan penampilan anak-anak kita. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu tenaga, pikiran, kemudian harta yang dicurahkan terhadap kegiatan ini betul-betul mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena acara ini terselenggaranya dananya dari Bapak Ibu wali santri. Ini perlu saya sampaikan. Berapa jumlah dana yang disumbangkan ke pondok? Kalau nggak salah 100.000 ya. Itu ditarik ketika daftar ulang panitia santri baru atau santri lama. 100.000 terkumpullah dananya, maka kegiatan itu dikelola oleh panitia, dikelola oleh bendahara untuk pelaksanaan kegiatan dari apel tahunan, pembukaan olahraga, kemudian pembukaan pramuka, kemudian ada acara pemberian materi bagi perangkat hari di aula ini, dilanjutkan dengan kemarin malam Kamis itu ada pentas seni yaitu dibalut dengan demonstrasi bahasa dan malam ini adalah malam terakhir. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali santri sudah menyumbang. Maka ada wali santri yang usul dengan saya pernah tanya sama saya, Ustaz, kalau kita pertemuan di Pondok Madinah kok tidak pernah ada solawat? Solawat dalam artian penggalangan dana biasanya kan serban keliling atau kartu keliling, maka wali santri ngisi, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang berapa. Nah, dananya untuk membantu kegiatan. Kita tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam acara kegiatan Arena Gembira ini yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh para alumni, para Bapak Ibu wali santri, pada prinsipnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tujuan kegiatan ini adalah sarana pendidikan buat anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan sarana pendidikan, bukan pengajaran? Kalau pengajaran itu jelas kurikulumnya, kan itu biasanya disampaikan dalam kelas. Tapi kegiatan yang begitu ekstra seperti ini banyak kita laksanakan di luar kelas, maka ini merupakan sarana pendidikan buat anak-anak. Pendidikan apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian? Ini dari para. Pertama, pendidikan tanggung jawab. Maka kepanitiaan ini 95% ditangani oleh anak-anak kelas 5, dibimbing oleh ustaz-ustaz senior bahkan junior. Maka mereka tanggung jawab. Udah punya tugas masing-masing, ada yang mendesain, menggambar, dekorasi, semua mereka. Ini kalau di luar Bapak Ibu sekalian berapa puluh juta ini mendesain seperti begini. Ananda Mariati mungkin paham ya. Ini lewan ini. Tapi alhamdulillah ini karya saya. Selain tanggung jawab, panitia dituntut adalah kerjasama. Maka anak-anak ini kita didik kerjasama mereka, kekompakan, keikhlasan, ini yang penting buat kita. Nah, kemudian untuk anak-anak kita yang tampil malam ini mayoritas adalah anak kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6. Bahkan mungkin ada kelas 5.
kelas 1 tahun ini belum tampil, mereka hanya nonton dulu. Tapi yakinlah wajib tampil semuanya, anak-anak yang sekarang kelas 1 atau baru kelas 1 ini tahun depan insya Allah mulai bisa tampil di atas panggung ini. Karena kenapa? Karena tujuan kita menampilkan anak-anak tingkat seni pada malam ini adalah pertama mendidik mereka biar fokus. Anak ini kita didik biar fokus. Fokus apa? Melaksanakan satu aktivitas kegiatan. Sehingga ada nanti tampilan tari, ada yang nyanyi, ada yang main makro dalam. Ini kalau tidak kita didik fokus anak-anak menghadapi kegiatan kayak ini. Nah, inilah anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan rusaknya pelajar ini karena tidak fokus dalam menghadapi satu aktivitas kegiatan. Sehingga nanti ada yang nari umpamanya kalau tidak fokus dengan narian, dengan gerakan, dengan kekompakan, jadi nah, jadi intinya Bapak sekalian, kita tidak mau mendidik anak-anak ini menjadi penari, oh enggak. Kita tidak mau mendidik mereka menjadi penyanyi, oh juga tidak. Tetapi kita memberikan pendidikan melalui seni, anak-anak kita didik biar fokus. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan demikian? Sehingga nanti setelah acara ini selesai, kita masih ada namanya pembubaran panitia, laporan pertanggungjawaban panitia, tanggal 1 Juli besok. Dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan seluruh dewan guru kita sudah setat KBM tanpa kecuali. Nah, jadi untuk menghadapi KBM ini perlu kefokusan, perlu keseriusan, perlu kesungguh-sungguhan. Maka melalui pentas seni malam ini kita harapkan anak-anak ke depan tanggal 1 Juli nanti kita fokus menghadapi kegiatan. Yakin dan percayalah kalau anak-anak nanti generasi muda yang kita didik itu fokus menghadapi pendidikan di Pondok Madinah ini, yakin mereka bisa berhasil. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Anak zaman sekarang ini diakui atau tidak Bapak Ibu sekalian terkena 3 virus terhadap anak-anak kita. Ini kita harus sadar ya. Ini maaf saya ketemu. Pertama virus apa Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah virus alat teknologi yang disebut dengan HP. Bayi baru lahir 3 hari aja sudah tahu HP. Maka seakan-akan santriwan-santriwati Pondok Madinah dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya kalau nggak punya HP itu wah susah. Ini virus sekarang. Enggak. Virus yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Anak-anak sekolah zaman sekarang ini adalah kendaraan sepeda motor. Zaman kita sekolah dulu mungkin 100 meter, 5 meter jalan setengah kilo jalan kaki. Zaman sekarang mana ada anak sekolah jalan kaki? Paling tidak diantarkan orang tuanya pakai sepeda motor, anak juga sudah dikenalkan dengan bermacam teknologi sepeda motor. Ini virus. Jadi kalau nggak hati-hati kita bahaya. Yang ketiga, ketiga apa Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami? Makanan anak zaman sekarang itu bermacam-macam. Coba kita lihat di luar, ada sosis, ada silo, ada geprek, ada seblak, ada apa macam-macam. Wah, hasil Bapak Ibu sekalian, santriwan-santriwan yang masuk Pondok Madinah, 3 hal ini jarang mereka temui. Maka ini berat. HP tidak boleh dibawa ke Pondok Madinah. Kalau mau komunikasi dengan orang tua, kita siapkan alat komunikasi. Sepeda motor tidak boleh dibawa ke Pondok Madinah. Makanan tidak boleh macam-macam. Kita atur. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, sedikit perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan di pondok ini? Dari mulai tidur jam 10 malam sampai bangun pagi jam 4 pagi sampai masuk kelas sampai tidur lagi malam, tidak ada lain kecuali pendidikan dan pengajaran di sini. Nah tentunya dalam proses mendidik dan mengajar ini Bapak Ibu sekalian ya perlu dipahami, tidak cukup kalau hanya kita orang pesantren saja. Nah oleh karenanya mungkin saya ketemu dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini, saya sampaikan bahwa kalau mengajar itu memang tugas guru, tapi kalau mendidik Bapak Ibu sekalian bukan hanya
tingkat guru, tetapi orang tua sudah harus ikut bertanggung jawab dalam pendidikan. Nah, oleh karenanya di Pondok Madinah ini perlu dukungan dari Bapak Ibu wali santri dalam proses kita mendidik anak-anak. Kalau dalam proses mengajar, tentunya oleh gurunya masing-masing, bidang tadi masing-masing. Tapi dalam proses mendidik, Bapak Ibu wali santri harus ikut bertanggung jawab dalam pendidikannya. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Paling tidak kehadiran Bapak malam ini adalah memberikan, pertama, memberikan support kepada anak Bapak. Yang kedua, memberikan motivasi kepada santri-santri kita yang ada sekarang. Karena kenapa? Hasil wawancara kita dengan santri-santri Pondok Madinah ini, 90% santri dari kelas 1 sampai kelas 6 ini yang masuk pondok ini adalah kebanyakan keinginan orang tua. Jujur, 90%. Hanya 10% yang betul-betul berkemauan anak. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Berat Pondok Pesantren Madinah ini tidak seperti di pondok-pondok yang membedakan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dan apapun aktivitas yang kita lakukan di pondok ini adalah pendidikan dan pengajaran, maka yakinlah kalau kita sama-sama bekerja sama untuk melanjutkan pendidikan anak-anak Bapak Ibu semua dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah anak-anak kita akan kuat. Oleh karenanya perlu dukungan. Jangan sampai kita punya disiplin, kita punya aturan, justru Bapak Ibu wali santri yang merusak disiplin. Ini yang tidak benar. Ini perlu saya sampaikan. Kita melarang anak-anak bawa HP. Nah, jangan sampai Bapak memberikan HP. Ini yang jadi kira paling berat di pondok ini. Oleh karenanya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau aturan-aturan yang kita terapkan di Pondok Pesantren Madinah ini tidak ada lain tujuannya kecuali adalah untuk pendidikan. Intinya. Nah, mudah-mudahan kalau putra putri kita ini nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 kita tamat dari Pondok Madinah, kemudian lanjutkan ke perguruan tinggi atau kemana. Nah, apa Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, alumni Pondok Madinah boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ada yang lanjutkan tadi di Kairo, sekarang masih 2 orang di Mesir. Ada yang lanjutkan tadi di Syria, anak perempuan. Ada yang pernah belajar di Madinah University, sudah selesai. Dan perguruan-perguruan tinggi yang lain seperti di Metro, UIN Bintang Bangku, Unila, Merdeka, Kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi intinya Bapak sekalian, kalau putra putri kita ini nanti selesai dari Pondok Madinah ini, insya Allah mereka akan menentukan masa depan mereka, bahkan mereka menentukan mau kemana mereka melakukan pendidikan. Tapi kalau tidak selesai dari Pondok Madinah ini namanya khusus di tengah jalan. Saya yakin dan percaya yang sudah keluar ini Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kemauan anaknya itu bukan karena kemauan orang tua. Ini yang kita banyak penelitian. Ada satu dua yang memang keinginan orang tua itu demikian, tapi kebanyakan itu anaknya yang memang sudah tidak mau. Nah, oleh karenanya saya sampaikan pada malam ini Bapak Ibu sekalian, kita mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu wali santri. Kalau anak Bapak Ibu wali santri, anaknya yang belajar di Pondok Madinah ini memang betul-betul tidak mau, maka satu kata perlu saya sampaikan, jangan dipaksa. Ini betul. Jangan dipaksa dan jangan diteruskan, pindah itu lebih baik. Karena kenapa? Kita jadi dia di tempat lain dia akan bisa lebih baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini. Sekali lagi kita mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Ucapan ribuan terima kasih dan tak terhingga Bapak hadir pada malam hari ini. Intinya adalah sebagai support, motivasi terhadap anak-anak Bapak Ibu yang ada di Pondok Madinah ini. Kemudian sekaligus juga untuk menyaksikan penampilan-penampilan pada malam hari ini. Kalau secara hiburan Bapak-Bapak Ibu sekalian, insya Allah mereka ini belum merupakan tampilan-tampilan yang menghibur. Tapi sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu semua, anak-anak yang tampil ini adalah pendidikan buat mereka. Pendidikan mental, pendidikan karakter, pendidikan kerjasama, dan lain sebagainya. Karena tidak mudah akan berdiri di atas panggung yang megah seperti begini kalau tidak punya mental. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.
Saya pertama kalau ucapkan lagi mengucapkan mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang saya kurang pas di hati Bapak Ibu, kalau ada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mari kita buka acara Arena Gembira pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqim ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.